Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang luar biasa, ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa kembali dengan Ustadz Ferry Mulyadi SHI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Al-Quran SMA Islam As-Sofa Pekanbaru. Baiklah, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar tentang fikih munakahat, hukum perkawinan Islam. Pembelajaran tentang materi ini diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 SMA semester 1. Apa yang kita pelajari? Minimal kita akan pelajari tentang nikah, khitbah, talak, iddah, dan rujuk. Pasti antum semua penasaran dengan materi-materi ini. Maka ikutilah materi ini dengan baik dan tontonlah video ini sampai selesai. Insya Allah akan ada manfaat yang bisa kita petik. Selamat menyaksikan. Anak-anak Ustadz yang luar biasa, pada bahagian pertama kita akan membahas tentang nikah. Jika kita membahas secara detail tentang nikah, minimal ada 11 subbahasan yang menjadi bahagiannya. Di antaranya, pertama, tentang definisi nikah. Nikah secara bahasa berarti berkumpul atau bersatu. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya dengan dasar sukarela demi terwujudnya keluarga bahagia sesuai dengan ajaran Islam. Hukum yang mengatur dalam masalah pernikahan ini dikenal dengan istilah fikih munakahat. Hikmah disyariatkannya pernikahan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan memiliki banyak hikmah. Di antaranya, pernikahan merupakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan nafsu seksual dengan cara yang benar dan aman. Dan pernikahan juga bisa bertujuan untuk mendapatkan keturunan dengan jalan yang sah. Selain itu, pernikahan yang diadakan mampu memupuk rasa tanggung jawab dalam mendidik anak-anak serta menyatukan keluarga dan menguatkan masyarakat. Islam mensyariatkan untuk melaksanakan pernikahan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah SAW dan ijma' kaum muslimin. Di antara dalil hukum tentang nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah Quran surah Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Bagian keempat, hukum nikah. Nikah di dalam Islam, hukum asalnya adalah mubah. Kemudian dia akan berubah sesuai dengan kondisi yang ada pada orang yang akan melaksanakannya. Nikah berubah menjadi wajib jika seseorang yang telah mampu menikah tetapi takut terjatuh kepada perzinaan. Sedangkan dia akan berubah menjadi sunnah jika ada orang yang mampu menikah tetapi dia masih bisa menahan diri dari perzinahan. Selanjutnya, pernikahan akan menjadi makruh atau dibenci jika orang yang mau menikah sebenarnya belum punya keinginan untuk menikah atau tak punya kemampuan untuk menikah, dikhawatirkan teledor dalam menunaikan kewajibannya. Dan terakhir, nikah akan jatuh kepada hukumnya haram jika menikah dengan niat jelek untuk mencelakakan orang lain. Bagian kelima, peminangan atau khitbah. Khitbah bisa diartikan dengan kegiatan yang dilakukan untuk terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan cara-cara yang baik. Dalam Islam, peminangan bertujuan agar masing-masing calon mempelai dapat saling memahami dan mengenal kepribadian mereka masing-masing. Bagian keenam, ketentuan khitbah atau ketentuan peminangan. Dalam peminangan ada beberapa hal yang dituntut dalam Islam. Di antaranya, pertama, diperbolehkan seorang laki-laki melamar perempuan atau perempuan yang datang melamar laki-laki. Yang kedua,
dilarang meminang wanita yang sedang dipinang orang lain. Dan yang ketiga, dilarang meminang mahram atau orang-orang yang haram untuk dinikahi. Siapa saja mengenal mahram? Mahram adalah orang-orang yang haram dipinang dan haram pula untuk dinikahi. Siapa saja mereka? Yang pertama, haram karena hubungan nasab, di antaranya ibu, nenek, anak perempuan kandung, cucu perempuan kandung, saudara sekandung, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapa, dan kemenakan-kemenakan perempuan yang berasal dari saudara kandung laki-laki atau saudara kandung perempuan dan saudara kandung sebapa dan saudara kandung seibu. Kedua, haram menikahi wanita karena hubungan perkawinan, di antaranya ibu istri, istri ayah atau ibu tiri, anak perempuan tiri, dan haram pula memadu dua perempuan bersaudara sekaligus dan memadu seorang perempuan dengan bibinya. Bagian ke-8, rukun nikah. Rukun nikah dalam Islam terdiri dari 5 hal. Pertama, calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, 2 orang saksi laki-laki, dan adanya sigat atau ijab kabul. Bagian ke-9, adab malam pertama. Dalam Islam, bagi orang yang menjadi pengantin baru harus melaksanakan beberapa adab agar pernikahannya diberkahi pada malam pertamanya. Apa itu? Yang pertama, berwudu untuk salat terlebih dahulu. Kedua, senakan salat sunnah 2 rakaat. Yang ketiga, hendaknya suami meletakkan telapak tangannya di ubun-ubun istrinya. Kemudian, suami berdoa dengan doa khusus yang diajarkan untuk malam pertama. Selanjutnya adalah berdoa sebelum melakukan hubungan suami istri seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian ke-10, hak dan kewajiban. Suami memiliki kewajiban yang menjadi hak istri, dan istri memiliki kewajiban dan menjadi hak suami. Kewajiban suami itu diantaranya melindungi keluarga dari maksiat, memberi nafkah lahir batin sesuai dengan kemampuan, hormat kepada orang tua, mertua dan keluarga, memberikan pendidikan agama dan ilmu lainnya untuk keluarganya, dan membantu istri dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangganya. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah patuh dan taat kepada suami, menjaga kehormatan diri dan keluarga, hormat kepada orang tua dan mertua dan keluarganya, serta mendidik anak-anak dalam rumah tangga, dan dilanjutkan dengan memberikan dukungan dalam pekerjaan suaminya. Yang luar biasa, agar pembahasan ini betul-betul melekat dalam pikiran kita, mari kita laksanakan uji kompetensi dulu. Minimal kita jawab 2 soal berikut ini. Soal pertama adalah, hukum bagi orang yang telah mampu menikah dan takut terjatuh kepada perbuatan zina adalah? Jawaban yang tepat, jawabannya adalah iya. C, wajib. Oke, luar biasa. Mari kita lanjutkan ke soal yang kedua. Perempuan yang tidak termasuk kategori mahram adalah? Benar sekali, jawabannya adalah anak perempuan paman. Alhamdulillah. Oke, bagi anak-anak ustadz yang ingin menguji kompetensi lebih lanjut, silahkan buka buku pendidikan agama Islam yang ustadz tulis. Lihat uji kompetensi pada pelajaran keempat tentang fikih munakahat bagian 1, 2, dan 3 pada halaman 56 dan 58. Softwarenya jangan lupa dikumpul dalam Learning Management Sekolah LMS SMA As-Sofa. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 2 pembahasan pokok dalam pendidikan agama Islam pada materi fikih munakahat. Materi pertama tentang nikah, kedua tentang khidbah atau meminang. Selanjutnya ada materi tentang talak, iddah, dan rujuk. Akan tetapi maaf, karena video ini dibatasi hanya 10 menit saja, maka untuk 3 materi berikutnya akan kita lanjutkan pada video-video berikutnya. Silakan tonton terus video ini dan insya Allah bermanfaat. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Insya Allah kita berjumpa pada video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.